Tapi untuk sementara ini, hari ini mediasi gagal. Jadi sudah diserahkan kepada pihak penyidik dan putusan yang terbaik dari pihak keluarga, dan Mbak Dewi juga sudah menyampaikan bahwa sampai sejauh ini belum ada perdamaian. Bolak-balik saya bilang saya memaafkan dari hati saya yang paling dalam, tapi hukum akan tetap berjalan. Dari ungkapannya itu dia kurang serius, kurang bersungguh-sungguh untuk permintaan maaf, sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk keseriusannya orang ini, karena ini sudah diskriminasi. Ini menyangkut warga Jember soalnya. Dari kemarin tuh sama aku terus ada syuting kan, pasti di salah satu jadi beliaunya itu ngademin aku kan, Beb, ayam Beb, udah jangan liatin TikTok nih, jangan liatin TikTok, tapi dia yang ngasih informasi gitu loh. Jadi ibu ini ya udahnya ya salah satu memang orang Mas Aldi yang memberikan informasi juga. Saya bilang Mas bersedia nggak jadi saksi juga, karena waktu itu kan Mas Aldi yang memberikan informasi tentang si ibu-ibu itu. Saya doakan beliau selalu sehat selalu, tersenyum selalu, dan dia ini orang baik ya, wanita mulia. Iya, saya mendampingi Mbak Dewi dan Mas Aldi dan juga saksi yang lainnya untuk pemeriksaan tambahan. Jadi ada pemeriksaan tambahan hari ini untuk memperkuat dan juga mempertajam konstruksi hukum dari pasal Undang-Undang IT. Perseteruan antara pedangdut Dewi Persik dengan haters yang diduga oknum fans fanatik Leslar kini memasuki babak baru. Kemarin Dewi Persik ditemani oleh kuasa hukum dan kakaknya menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan guna melakukan mediasi dengan pelaku yang telah mencemarkan nama baiknya di media sosial. Meski sudah dipertemukan, mediasi yang berlangsung alot itu dipastikan gagal. Walaupun mereka sudah dipertemukan, Dewi Persik tetap kekeh pada pendiriannya dan enggan mencabut laporan yang sudah dibuatnya. Meski ia sendiri sudah memaafkan, namun tidak serta-merta menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan. Perempuan yang kerap disapa DP itu berdalih dengan melanjutkan proses hukum tiada lain agar ada efek jera dan menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang selama ini gemar menebar fitnah dan menjatuhkan martabat serta harga diri seseorang. Lantas, apakah alasan dibalik sikap DP yang tetap kekeh dengan laporannya? Dan benarkah ini berkaitan dengan tanah kelahirannya yang dihina sang haters? Seperti apa pula reaksi keluarga Dewi Persik terhadap haters yang telah memfitnah dan menghina dirinya itu? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kemarin, pedangdut Dewi Persik ditemani oleh kuasa hukum dan kakak lelakinya menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk dipertemukan dengan oknum yang diduga fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam agenda mediasi. Namun mediasi yang berlangsung cukup alot hingga silang pendapat berakhir gagal. Keluarga Dewi Persik yang tidak puas dengan permintaan maaf haters tersebut mengambil langkah tegas untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Meski mengaku sempat menangis melihat pelaku haters yang sudah lanjut usia, DP tidak bisa berbuat banyak. Ia pun menyerahkan semua permasalahan yang menimpanya pada prosedur hukum yang berlaku. Lantas, apakah alasan dibalik sikap DP yang tetap kekeh dengan laporannya itu? Dan benarkah ini berkaitan dengan tanah kelahirannya yang dihina oleh sang haters? Saya punya keluarga, Mas. Kebetulan saya izin sama keluarga saya. Begitupun saya melaporkan, saya juga musyawarah dengan keluarga. Jadi biar abang yang selaku pengganti almarhum papi biar menjelaskan. Gitu. Jadi ya, Mas, dari ungkapannya itu dia kurang serius, kurang bersungguh-sungguh untuk permintaan maaf itu. Sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk keseriusannya orang ini, karena ini sudah diskriminasi. Ini menyangkut warga Jember soalnya. Jadi warga Jember kan disangka main dukun dan lain sebagainya.
Itu kan tidak asik. Jadi harus kita bersungguh-sungguh untuk ke teman-teman media untuk disampaikan permohonan maaf yang sesungguhnya. Karena waktu dia di HP kan begini, tapi waktu permintaan maaf begini. Ini main-main dia ini, main-main. Jadi kalau tidak serius, terus diproses. Jadi intinya orang ini memfitnah ya, memfitnah. Ini untuk agar dia bisa klarifikasi fitnahnya itu untuk diluruskan bahwa itu fitnahan. Seperti itu. Jadi kami tadi cuma minta bukti-bukti aja. Kami kasih waktu kalau apabila memang saya pernah seperti itu, kami cuma butuh waktu. Terus beliaunya bilang sih nggak usah, saya memang salah, saya minta maaf gitu sambil menangis. Akhirnya seperti kami ya tunggu dari Umi gitu, karena kan kalau misalkan mama saya tuh dengerin videonya itu kayak kesel gitu loh, namanya ibu. Jadi biarkan nanti mami saya sendiri aja. Tapi mami udah di Jakarta? Udah Bang Sandi. Makanya tadi mami tuh bilang udah biarin aja gitu, tunggu dulu. Saya nggak berani bantah orang tua saya. Jadi karena memang sesuai dengan prosedur kepolisian, akhirnya saya sama Bang Sandi sama Abang mewakili mami untuk kesini. Pernyataan dari pihak keluarga agar yang bersangkutan bisa melakukan permintaan maaf baik secara melalui media sosial dan juga ke teman-teman media, yang mana itu akan menjadi pertimbangan nanti ke depannya. Tapi untuk sementara ini, hari ini mediasi gagal. Jadi sudah diserahkan kepada pihak penyidik dan keputusan yang terbaik dari pihak keluarga, dan Mbak Dewi juga sudah menyampaikan bahwa sampai sejauh ini belum ada perdamaian. Keinginan DP mempertemukan keluarganya, terutama ibunya, dengan pelaku haters yang sudah mencemarkan nama baiknya di media sosial merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Mengingat sang ibulah yang menanggung kesedihan begitu dalam lantaran hinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik yang dilontarkan pelaku haters tersebut yang telah menjatuhkan marwah keluarga besarnya. Tentu saja sebagai seorang anak, DP dapat memahami rasa sakit ibundanya saat mengetahui putrinya dihina dan dicemarkan nama baiknya di media sosial. Itu sebabnya saat DP melaporkan seseorang yang telah menjatuhkan dirinya, ia sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga besarnya. Meski nantinya sang ibu dan keluarganya akan dipertemukan dengan orang yang telah mencemarkan nama baiknya, proses hukum harus tetap berjalan. Pelantun lagu Mimpi Manis itu ingin memberikan pelajaran sekaligus efek jera pada pelaku yang diketahui berinisial W itu. Maka, seperti inilah penuturan DP yang ingin tetap memenjarakan pelaku pencemar nama baik dirinya itu. Baik, saya bilang saya memaafkan dari hati saya yang paling dalam, tapi hukum akan tetap berjalan. Tapi sampai saat hari ini, tadi sudah dipertemukan kembali antara Mbak DP dan terlapor, dan juga di situ dihadiri oleh kakak beliau langsung, Mas Bin. Tadi sudah saling menyampaikan apa yang diingini. Dari pihak kami tetap ingin melanjutkan proses hukum ini untuk ke depan agar ada efek jera supaya tidak lagi ada orang yang melakukan mencemarkan nama baik, memfitnah terhadap klien kami. Jadi kami telah sepakat, dan Mas Bin selaku kakak yang mewakili ibu yang harusnya hadir di sini hari ini sudah menyampaikan bahwa hari ini mediasinya sudah dinyatakan gagal. Dan kita masih menunggu setelah tadi hasil mediasi kita gagal, untuk selanjutnya itu kan kewenangan dari pihak kepolisian. Ya, dia cuma bilang dia nggak sekolah. Oh ya itu ada unek-uneknya itu, karena ada omongan bahwa dia nggak sekolah, dia tinggal di kampung, di pedalaman, dan dia orang kampung, dan dia orang nggak punya. Itu selalu yang diutarakan. Makanya seperti Mas Bin tadi bilang, jangan ngandelin bahwa kamu orang kampung. Saya juga orang kampung, tapi pakai bahasa Madura. Ampe aneka atau usah cacai nggak neka, kule pun orang kampung gitu. Jadi gitu. substansinya keluarga itu bagaimana orang itu mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Kemarin aja komunikasinya. Baru hari Sabtu kemarin, tapi hari ini akan dipertemukan lagi. Dan kebetulan dari keluarganya Mbak DP juga akan hadir
kakak ya. Ada Mas Bin. ada Mas Bin juga hadir. Kita lihat nanti. Tapi sampai sejauh ini dari keterangan dari klien kami Mbak Dewi bahwa dari pihak keluarga dan Mbak Dewi belum ada. Kalau saya sih enggak ya, Perdamaian enggak mau mencabut, maksudnya ini jadi pelajaran aja. Bahwa saya ngikuti apa yang memang sudah jadi prosedur yang semestinya gitu kan Bang Sandi. Jadi biarkan polisi bekerja semaksimal mungkin dan profesional. Saya ikuti apa kata polisi aja yang terbaik. Hukum positifnya itu seperti apa? Mami baru datang dari Jember. Iya, karena mungkin kan perjalanan dari Jember ke Jakarta kan juga jauh ya Mbak. Kecapean Mbak, apalagi udah sepuh kakinya dua-duanya udah bengkak. Saya bilang ya udah tunggu dulu. Jadi mewakili abang, tapi mami saya kepengen sekali ketemu. Katanya kepingin dengerin videonya, kan mami saya tahu bahasa Madura tuh, bang. Pingin ngomong videonya dan mau ngomong. Kan sesama orang tua, sesama sesepuh gitu. Maksudnya kan beliaunya sudah sepuh, mami saya pun juga sudah sepuh. Sepuh tuh istilahnya tuh jauh orang tua gitu. Mau tahu kok maksudnya ngomong kayak gitu untuk anak saya itu atas dasar apa? Kasus perseteruan DP dengan haters ternyata menyeret mantan suaminya Aldi Taher. Ya, Aldi Taher turut serta diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh oknum fans Leslar. Namun siapa sangka, terseretnya nama artis Aldi Taher tidak lepas dari perannya, yakni sebagai orang pertama yang memberitahu Dewi Persik terkait adanya dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Meski dijadikan saksi tambahan untuk menguatkan laporan yang dibuat DP, Aldi Taher mengaku tidak keberatan. Menurutnya, ia akan tetap memberikan dukungan pada mantan istrinya itu dan akan selalu mendoakan yang terbaik di tengah permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Lantas, selain diminta menjadi saksi, ada agenda apa Dewi Persik kini kembali dekat dengan mantan suaminya itu? Dari kemarin tuh sama aku terus ada syuting kan. Syuting pas di salah satu jadi beliaunya itu ngademin aku kan dia ayang beb udah jangan liatin TikTok nih. Jangan liatin TikTok tapi dia yang ngasih informasi gitu loh. Jadi ibu ini ya udahnya ya salah satu memang orang Mas Aldi yang memberikan informasi juga. Saya bilang Mas bersedia nggak jadi saksi juga karena waktu itu kan Mas Aldi yang memberikan informasi tentang si ibu-ibu itu gitu. Ya jadi pesan saya banyak-banyak kita istighfar ya. Jadi ya benar, beliau lagi dakwah nih, saya lagi mendukung dakwahnya. Ayang Beb itu lagi viral, jadi beliau tuh ngasih tahu aku jangan liatin TikTok dulu deh. Jadi kita lagi syuting bareng ya, saya kaget terus dulu ada di salah satu akun media sosial gitu ya, akun gosip rame, kenapa gitu. Ya makanya saya bilang kita harus perbanyak istighfar ya. Jadi ini beliau lagi mau mengingatkan ya, kita harus jangan sampai maksiat, nauzubillah ya. Saya doakan beliau selalu sehat selalu, tersenyum selalu dan dia ini orang baik ya. Amin. Wanita mulia. Saya aja yang nakal aja dimaafin sama dia. Saya bandel loh jadi suaminya. Makanya saya datang kemari mantan suami. Waktu jadi suaminya. Tapi kan sekarang udah jadi saudara, udah jadi keluarga. Makanya istriku kan saya kirim salam, mendoakan alhamdulillah juga. ya Salsa Billy juga udah kayak adik aku sendiri guys. Ibunya, orang tuanya juga sering main ke rumah. Makanya aku bilang sama laki-laki terutama yang merasa jantan, jangan pernah menggunakan kekerasan atau sama perempuan ya, karena kan kita ini perempuan tuh pinginnya disayang gitu loh Mas. Bukan dengan menggunakan kekerasan itu aja sih, tapi kan menjadi pelajaran buat semuanya. Saya nggak ada ngomongin orang lain, nggak ada, memang kebetulan si Lesti adalah lagi mencuat kasusnya Lesti sama Bilar, jadi nggak ada indikasi di sana. Iya, saya mendampingi Mbak Dewi dan Mas Aldi dan juga saksi yang lainnya untuk pemeriksaan tambahan. Jadi ada pemeriksaan tambahan hari ini untuk memperkuat dan juga mempertajam konstruksi hukum dari pasal undang-undang IT. Dunia persosmedan ini dampaknya luar biasa loh buat kita. Apalagi orang-orang yang baru punya handphone terus main sosmed. Waduh, apalagi ditonton 1, 2 orang, 3. Ibu-ibu kalau udah ibu makin cantik deh besok dandan lagi. Aduh ibu makin seksi besok dandan lagi. Nanti kalau satu nanti aduh ibu itu benar sekali. Nanti besok ngomong lagi Dewi Persik.
Nanti jadi saya nggak apa-apa dikritik, saya senang, berarti tandanya saya dicintai gitu ya Bang Sandy. Tapi jangan memfitnah, karena apa, efeknya, dampaknya luar biasa loh. Mami saya pengajian, udah mohon maaf nih kan nggak semuanya orang punya hati yang bersih. Sebagian orang yang bilang itu loh anak-anaknya ternyata jual diri di Jakarta, pantesan kaya raya. Kan namanya mulut tetangga loh, itu sinetron-sinetron yang ada di Indosiar terutama itu bener banget itu sinetron-sinetron yang ada di stasiun televisi swasta itu bener banget ibu-ibu. Mendingan saran saya buat ibu-ibu yang bukan bekerja di dunia entertainment, mendingan pengajian lebih baik, ngurusin suaminya, ngurusin anaknya, suaminya dimandiin, dipijetin, itu lebih baik ibu. Udah deh, itu aja deh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat, cari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.